Selamat jumpa kembali sama saya Mulyanta Marcellus dalam channel New Concept Cara Enak Bertuhan. Saya perlu jelaskan beberapa hal tentang pertumbuhan di tingkat dasar ini. Ini percis seperti kita masih bayi, balita, anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian jadi orang tua, kemudian jadi kakek, nenek. Atau dalam pendidikan sama seperti dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, PhD, ya, doktor. Jadi begitu juga dengan, jadi kalau kita di SD atau di TK, ya seperti banyak yang dikatakan psikolog, anak-anak di TK itu jangan dikasih PR. Kenapa? Karena itu saatnya untuk mereka bermain. Bukan dikasih PR. Bukan dikasih beban pelajaran yang berat-berat. Belum saatnya. Begitu juga anak SD mungkin ya. Anak SD kelas 1, kelas 2. Saatnya mereka masih bermain. Mungkin beban pelajaran itu ya bisa dikatakan mungkin 5% sampai 10%. Jangan 100%. Karena itu masih usia mereka untuk bermain. Bukan saya yang ngomong. Bisa dengarkan di channel-channel psikolog, ya. Itu para psikolog yang mengatakan. Jadi sama, cuman saja secara physically kita bisa lihat fisiknya. Kalau masih kecil, masih mungil, bayi namanya. Udah besaran dikit, balita namanya. Sudah masuk besaran lagi dikit, TK namanya, dan selanjutnya. Jadi yang namanya kaya, miskin, menderita, ini semua juga mengalami pertumbuhan, sama seperti pertumbuhan fisik kita. Semuanya mengalami pertumbuhan. Ya. Semuanya mengalami pertumbuhan. Jadi sebenarnya semenjak kita kecil, itu hal-hal yang non-physically, itu mengikutin kita bersama-sama. Makanya ada ungkapan yang mengatakan, tua itu pasti, tapi belum tentu bijaksana. Belum tentu pengetahuannya cukup. Belum tentu pengetahuannya mumpuni. Kenapa? Karena tubuhnya secara fisik bertumbuh atau semakin tua, tapi yang lain-lain tidak bertumbuh. Kenapa? Karena sering kita tidak peduli, atau sering kita tidak tahu, atau kita tidak mengerti, karena pertumbuhan yang namanya kebahagiaan, kemiskinan, penderitaan, kesenangan, dan lain-lain itu adalah yang non-physically, tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi dia juga mengalami pertumbuhan. Jadi, kaya di tingkat dasar itu dengan kaya di tingkat lanjutan nanti itu punya arti yang berbeda. Miskin di tingkat awal dan miskin di tingkat lanjut itu punya arti yang berbeda. Pintar di tingkat awal dengan pintar di tingkat lanjutan itu berbeda. Beda. Kebahagiaan di tingkat awal itu dengan kebahagiaan di tingkat lanjutan itu berbeda. Saya belum masuk ke tingkat lanjutan, kita masih di video-video ini adalah di tingkat dasar. Tingkat dasar dulu. Supaya kita paham bahwa semuanya itu mengalami pertumbuhan. Ya. Satu contoh saya berikan, ini yang saya alami sendiri. Waktu kecil, miskin itu saya anggap saya tidak mampu memenuhi kebutuhan diri saya. Itu saya sebut miskin. Tetapi
Setelah di tingkat lanjut atau di tingkat tertentu, saya katakan kaya itu adalah apabila kita miskin. Miskin artinya di tingkat lanjut itu kita tidak melekat lagi atau kita tidak mengejar lagi kekayaan itu. Jadi di tingkat lanjut, saya buka sedikit ya, di tingkat lanjut kalau mau jadi kaya, jadilah miskin. Lucu kan? Saya buka sedikit lagi, di tingkat lanjut kalau mau jadi pintar, jadilah bodoh. Bingung? Nggak apa-apa. Nanti di tingkat lanjut saya akan bahas. Ini hanya sekedar kata pengantar untuk menjelaskan kembali bahwa pertumbuhan manusia itu physically dan non-physically itu bersamaan, bertumbuh bersama. Hanya sering kita tidak tahu, tidak mengerti, atau kita tidak memahaminya, sehingga yang bertumbuh itu hanya physically kita saja. Bahkan lebih dalam lagi, yang bertumbuh itu hanya otak kita. Karena kita biasa disekolahkan dari TK sampai sarjana, atau sampai master, yang disekolahkan hanya otak kita. Sementara ini, hati kita tidak disekolahkan. Nanti di tingkat lanjut akan kita bahas. Ini hanya sebagai pengantar untuk lebih memperjelas pertumbuhan-pertumbuhan itu. Terima kasih, salam.